Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Pak Dia, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai perencanaan pesan-pesan persuasif pada bab 10. Saya Dimas Ramadan selaku moderator pada kelompok 6. Saya Muhammad Ali selaku anggota kelompok 6. Saya Maria Galuh Astuti dengan NPM 20081028 sebagai pemateri. Materi pertama akan dibawakan oleh Maria Galuh. Pada Maria Galuh, silakan. Perencanaan pesan-pesan persuasif. Perencanaan pesan-pesan persuasif lebih menekankan pada suatu upaya untuk merencanakan penulisan pesan-pesan bisnis secara persuasif dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi bisnis. Dalam suatu organisasi bisnis, penulisan pesan-pesan bisnis secara persuasif dimaksudkan untuk menjual ide atau gagasan kepada pihak lain, memberi saran agar produser operasional lebih efisien, mengumpulkan dukungan untuk kegiatan tertentu, dan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan meminta bantuan dana bagi pembiayaan kegiatan tertentu. Dalam membuat perencanaan pesan-pesan bisnis secara persuasif, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan analisis audiens, mempertimbangkan perbedaan budaya, dan menentukan pendekatan organisasional. Yang pertama ada analisis audiens. Untuk dapat melakukan analisis audiens dengan baik, mulailah dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting, seperti siapa audiensnya, apa yang ingin dilakukan audiens untuk melakukan sesuatu, bagaimana kredibilitas seseorang sebagai penyampai pesan dalam mempengaruhi suatu pesan, bagaimana budaya organisasi dapat mempengaruhi pemilihan strategi. Abraham Maslow yang terkenal dengan teori kebutuhan hierarki menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 5 kebutuhan yang berjenjang, mulai dari kebutuhan yang paling dasar sampai pada kebutuhan aktualisasi diri yang ditunjukkan dalam bentuk piramida. Berikut ini penjelasan tentang teori kebutuhan hierarki. Penjelasan teori kebutuhan hierarki. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis, merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar setiap manusia. Pemenuhan terhadap kebutuhan fisiologis ini berguna untuk mempertahankan hidup dan kehidupan manusia, seperti kebutuhan akan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kebutuhan ini didefinisikan sebagai kebutuhan akan rasa aman dan selamat dari segala mara bahaya yang akan menimpa manusia. Selanjutnya kebutuhan sosiologi. Kebutuhan sosiologi berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, yaitu bagaimana orang berinteraksi dengan orang lain dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya penjelasan kebutuhan hierarki. Yang pertama, kebutuhan status. Kebutuhan manusia akan status berkaitan dengan pengakuan, penghargaan, kedudukan, dan tingkat sosial di masyarakat. Manusia ingin dihargai, diakui, dan dinilai sebagai kegiatannya dalam bermasyarakat. Yang kedua, kebutuhan aktualisasi diri. Merupakan tingkatan kebutuhan tertinggi menurut A. Maslow di sini. Yang ditanamkan adalah bagaimana seseorang mampu mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai kegiatan yang dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi baru, serta mampu menunjukkan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan penting dalam suatu organisasi. Selanjutnya, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Menetapkan kredibilitas. Salah satu cara menumbuhkan kredibilitas seseorang adalah melalui fakta. Semua dibentuk dokumen, statistik, dan hasil riset merupakan bukti objektif yang dapat mendukung kredibilitas. Selanjutnya, kerangka argumentasi. Attention, perhatian. Perkenalkan pada audiens Anda dengan suatu masalah atau ide yang mau membuat mereka mendengar pesan-pesan yang akan Anda sampaikan. Yang kedua, interest, minat. Hubungkan atau kaitkan pesan-pesan yang Anda sampaikan
disampaikan dengan manfaat spesifik yang dapat dinikmati oleh audiens. Desif, hasrat, membuat audiens untuk mengubah keinginannya dengan menjelaskan bagaimana perubahan yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang lebih baik bagi audiens. Dan terakhir, action, tindakan, menyarankan tindakan spesifik yang Anda inginkan terhadap audiens Anda. Selanjutnya yaitu memilih gaya pemikat. Yang pertama adalah pemikat emosional. Untuk melakukan persuasi terhadap audiens dapat memanfaatkan emosi yang dilandasi dengan suatu argumentasi atau dalam bentuk simpatik pada audiens selama pemikat emosional tersebut sangat kuat. Yang kedua, pemikat logika. Dalam berbagai alasan Anda dapat menggunakannya untuk melakukan persuasi terhadap audiens, seperti membuat pengaduan atau klaim, dan selanjutnya memberi dukungan atas pengaduan tersebut dengan memberikan alasan serta bukti-bukti yang ada. Yang ketiga, pertimbangan etika. Dalam pemahaman yang positif, persuasi dapat digunakan untuk mempengaruhi audiens dengan memberikan informasi dan menambah pemahaman atas berbagai hal. Lalu, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan bantuan dana. Ada dua jenis pesan-pesan persuasif, yaitu surat penjualan dan surat permohonan bantuan dana. Pesan-pesan ini meliputi brosur, formulir jawaban, atau surat-surat khusus lainnya. Perbedaan pesan-pesan penjualan dengan pesan-pesan permohonan bantuan dana yaitu pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar mengeluarkan sejumlah uang untuk produk mereka sendiri. Sedangkan pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya kepada pihak lain. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.